شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahillazi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdalul lughat. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ila yaumil mi'ad. Yasurruni limuqabalah muallimil lughal arabiyyah fi jami' anha Indonesia walau fi syasyatil komputer. Antum jami'an kamuallim fi safil amamiyah fi sufufil amamiyah fi tadwir al-lugha al-arabiyyah fi Indonesia ay kamudaris al-muharrik. Qabla kulla syai' qadim syukri ila Dr. Widyat Moko wa Dr. Ahmad Gozi wa Ahmad Maki yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan salah satu materi di dalam seminar ini. Saya kira kita sependapat semua bahwa materi yang kita terima pada kesempatan ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai satu referensi untuk mengembangkan profesi kita ke depan sebagai guru bahasa Arab. Tema yang diberikan ke saya adalah pengembangan biyah Arabiyah, tatwir biyah al-lugha al-arabiyyah. Pertanyaan penting dalam diskusi kita ini sebagai fokus kita itu ada 3. Yang pertama adalah apa, masa, mengapa, limaza, wa kaifa, bagaimana. Inilah yang akan menjadi fokus diskusi kita. Tentu saya akan mengantar pada Bapak dan Ibu untuk kembali kita mencermati sebagai pendahuluan dan sebagai pengantar dari materi saya ini. Kita mencoba melihat tujuan belajar bahasa Arab di SMA itu siapa. Nah, ini kalau kita baca silabus bahasa Arab, terutama silabus kurikulum 2013, itu kita bisa melihat bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab di SMA itu adalah peserta didik diharapkan mampu menggunakan beragam fungsi sosial kebahasaan untuk berkomunikasi lisan, ya, baik lisan maupun tulis, dalam berbagai situasi dan topik dengan bahasa Arab yang sederhana. Saya mengajak pada ibu guru untuk kita coba mencermati. Saya memberikan penekanan pada tujuan belajar bahasa Arab itu sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulis. Pertanyaan kita sama-sama, apakah tujuan ini kita sudah capai? Kalau belum kita capai, pertanyaan berikutnya, apakah tujuan ini mudah kita capai? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Nah, untuk mencapai tujuan ini, saya kira ada 2 hal yang kita bisa lakukan. Pertama adalah tentu belajar secara formal. Apa yang dimaksud dengan belajar secara formal itu belajar di kelas.
selama ini apa yang kita sudah lakukan sebagai tugas profesional kita. Kita membelajarkan peserta didik kita di dalam kelas dengan tujuan agar peserta didik kita bisa terampil berbahasa Arab. Walaupun kita akui bahwa pembelajaran dalam kelas itu seringkali lebih menitik beratkan pada pembelajaran struktur bahasa, seperti kawaid, itu lebih banyak menghabiskan waktu di situ daripada berbahasa. Nah, ini yang menjadi bahan evaluasi kita. Yang kedua, kita bisa capai itu dengan pemrolehan bahasa seperti tadi dijelaskan bahwa ada namanya iktisab, pemrolehan bahasa langsung di lingkungan yang berbahasa Arab. Lingkungan bahasa Arab ini tentu yang paling menonjol adalah melatih peserta didik itu untuk berbahasa sebagai alat komunikasi. Jadi dua cara atau strategi ini untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran bahasa Arab di SMA itu. Dan saya kira Bapak dan Ibu sepakat bahwa cara yang kedua inilah yang paling cepat, ya, atau dengan istilah akselerasi. Saya ada tadi Ustaz Gozi juga sudah mengungkapkan bahwa belajar bahasa Arab dengan hadir di lingkungan yang berbahasa Arab itu jauh lebih cepat. Ya, istilahnya itu berendam di lingkungan yang berbahasa Arab. Itu jauh lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien daripada kita belajar di dalam kelas. Nah, tentu itu sulit untuk datang di negara-negara Arab, perlu biaya yang besar, perlu waktu. Nah, oleh karena itu kita milih alternatif yang kedua. Nah, sebelum itu kita lihat dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan bi Arabia itu. Bi Arabia, kalau kita cari definisi terminologi itu masih sulit kita dapatkan, ya, walaupun secara bahasa. Bi Arabia itu adalah tentu lingkungan berbahasa Arab. Oleh karena itu, bi Arabia yang kita maksudkan dalam diskusi ini adalah lingkungan berbahasa Arab yang dijadikan sebagai tempat belajar bahasa Arab secara alami. Ya, baik lingkungan itu asli maupun buatan. Jadi ada lingkungan berbahasa Arab, ada lingkungan yang asli, ya, seperti negara-negara Arab itu ada lingkungan yang asli, lalu kemudian ada lingkungan yang dimodifikasi, dibuat. Ya, seperti kalau di pesantren-pesantren ada asrama, kemudian di situ dibuat aturan, dibuat satu sistem, sehingga menjadilah sebuah lingkungan di mana orang-orang yang ada di dalamnya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Itulah yang kita maksudkan sebagai lingkungan bahasa Arab buatan. Nah, kita akan lebih banyak berbicara ke lingkungan bahasa Arab buatan itu. Bapak dan Ibu, kenapa harus bi Arabia? Apa pentingnya bi Arabia itu dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan bahasa Arab, terutama di sekolah kita masing-masing? Yang pertama, kita berdasar pada teori resonansi. Teori resonansi itu bunyinya seperti ini. Sebuah benda akan ikut bergetar dengan benda yang sedang bergetar apabila frekuensinya sama. Kita mungkin ada pengalaman ketika kita berada di negara Arab misalnya, atau kita ketemu dengan orang Arab, pasti di dalam hati kita ada keinginan untuk belajar bahasa Arab. Mungkin juga kita ada pemahaman kita sedikit, ya, paling tidak mungkin ahlan wa sahlan kita ucapkan. Itu tergerak hati kita. Nah, demikian juga ketika kita berada, peserta didik kita berada di lingkungan berbahasa Arab, pasti motivasinya akan bangkit.
ya, hatinya akan tergerak untuk belajar bahasa Arab. Di situ perlunya kita menciptakan ini. Ya sama dengan kalau pencinta musik, misalnya kalau mendengar musik ya tiba-tiba bergerak-gerak juga, ya karena dipicu oleh getaran-getaran yang ada di sekelilingnya. Jadi alasan pertama ini, sehingga perlu Bi'a Arabia itu ciptakan. Yang kedua, teori interaksionisme. Ini satu teori dalam perolehan bahasa. Dikatakan bahwa penguasaan bahasa terjadi karena adanya interaksi antara masukan bahasa dengan kemampuan internal pembelajar. Jadi setiap peserta didik sudah punya kemampuan, sudah ada bawaan, lalu kemudian ada masukan dari luar, terjadilah interaksi, maka itu yang akan mempercepat ya terjadinya penguasaan bahasa karena adanya kebutuhan. Nah, itu akan menjadi kebutuhan anak-anak peserta didik yang berada di lingkungan berbahasa Arab pasti ya akan berusaha karena itu sudah kebutuhan alat komunikasi. Mereka tidak akan bisa mencapai tujuan apa dalam permintaan, penawaran kalau mereka tidak menggunakan bahasa Arab sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu di Bi'a Arabia ini akan memaksa ya, kita sudah katakan ya, memaksa peserta didik untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Karena itu ada kebutuhan. Nah kemudian ada lagi yang ketiga, mengapa harus Bi'a Arabia? Ini saya mengutip pendapat seorang dosen ya, Pak Tontowi ini. Nah, di situ dikatakan bahwa perbandingan belajar di kelas dengan di lingkungan bahasa Arab sama dengan satu orang mengajar 50 orang. Jadi kalau di dalam kelas mengajar, seorang guru mengajar, kalau siswanya 35, 36, maka ketika itu seorang guru mengajar 36 peserta didik. Tapi ketika berada di lingkungan berbahasa Arab, maka terbalik. Ya, diumpamakan 36 mengajar satu orang siswa. Jadi dengan kedengaran di berbagai sisi menggunakan bahasa Arab, maka itu akan menjadi guru, jadi sumber belajar bagi peserta didik. Kemudian berikutnya kita mengacu ke teori. Ya, satu teori juga mengatakan pencapaian hasil belajar melalui penglihatan itu bisa mencapai 75%. Melalui pendengaran bisa mencapai 13%. Pengecapan, sentuhan, penciuman itu 12%. Nah, dengan penciptaan Bi'a Arabia, di mana penglihatan, pendengaran, dan mungkin saja juga sentuhan pengecapan akan digunakan, maka itu akan membuat menjadi 100%. Kalau tidak sampai 100%, paling tidak di atas 80%. Begitu pentingnya Bi'a Arabia ini kita ciptakan. Kemudian berikutnya, belajar melalui lingkungan berbahasa Arab jauh lebih efektif ya. Kalau kita belajar bahasa kemudian berbahasa. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang bertanya gimana cara belajar berbahasa Arab, caranya adalah dengan berbahasa Arab. Gimana cara naik sepeda, belajar naik sepeda, tidak mungkin dengan teori. Nah yang terjadi selama ini tentu kita belajar berbahasa Arab, kemudian berbahasa Arab. Berbahasa Arabnya tertunda, diberi waktu, tidak langsung dipraktekkan. Sehingga membutuhkan waktu yang lama. Karena itu teori ini patut untuk kita jadikan sebagai satu pijakan kita. Kemudian berikutnya, belajar bersama di lingkungan bahasa Arab itu tentu motivasinya tinggi. Ya, di situ ada tolong menolong. Kalau tidak bisa dapat di kamus, bertanya kepada pembina, pembimbing, teman sejawat,
sehingga pembelajaran bahasa Arab ini bisa lebih cepat. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, di mana Via Arabia itu bisa dibentuk? Nah, bisa di alam terbuka, bisa di lingkungan sekolah, bisa di asrama, bisa di kelas, bisa di laboratorium bahasa, bisa di kamar pribadi. Nah, ini kita bisa memilih dalam skala kecil, ya paling tidak di kamar pribadi. Kita bisa mengajak peserta didik kita bagaimana menciptakan lingkungan bahasa Arab dalam kamarnya. Sebentar baru kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, mungkin juga ketika kita di sekolah, karena sulit untuk kita mendapatkan tempat yang strategis, maka kita bisa di laboratorium bahasa, setiap belajar bahasa, itu kita modifikasi menjadi lingkungan berbahasa. Begitu juga di kelas, kalau itu mapping kelas misalnya, itu bisa kita jadikan. Nah, di asrama juga demikian. Dan di lingkungan sekolah dalam skala yang sudah lebih besar, nah, kalau itu pun tidak bisa, kita mungkin bisa istilahnya kita bawa ke lingkungan tertentu untuk beberapa hari, kita lakukan Via Arabia. Ya. Itu bisa sepekan, bisa 2 pekan, kalau ada yang menjadi kegiatan ekstrakurikuler, itu kita bisa menciptakan itu. Nah, kemudian bagaimana bentuk dari Via Arabia itu? Nah, kita bisa melihat, ya, kalau kita bisa bentuknya adalah Al-Basariyah. Ya, Via Arabia Al-Basariyah. Misalnya, dia lingkungan yang kita lihat. Bisa juga Asambiyah, kita dengar. Nah, kita bisa padukan. Misalnya, untuk dalam hal melatih, kita bisa membuat lingkungan berbahasa Arab untuk dalam kalam. Nah, misalnya upacara dengan instruksi berbahasa Arab. Kita guru mencoba membuat naskah yang dijadikan sebagai acuan peserta didik kita, nanti kalau upacara itu menggunakan bahasa Arab. Nah, berolahraga juga demikian, ketika jadi wasit, ketika bermain, semua menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Tentu dibutuhkan pembinaan dari guru agar semua istilah-istilah yang berkaitan dengan olahraga itu sudah diberikan ke siswa, sehingga ketika berolahraga itu mereka sudah menggunakan. Nah, berikutnya kita juga bisa membuat sebuah aturan, namanya kita kalau mau izin keluar, tidak bisa keluar kalau tidak menggunakan bahasa Arab. Misalnya tidak bisa masuk kalau tidak menggunakan bahasa Arab. Tidak bisa meminjam sesuatu kalau tidak berbahasa. Itu kita bisa buat aturan-aturan seperti itu. Nah, berikutnya bisa juga ada istilah tiket. Ya, tiket makan, tiket mandi, tiket pulang, tiket istirahat. Nah, apa yang dimaksud tiket di sini, tazkirah ini? Misalnya kita katakan Anda tidak boleh makan sebelum menyebutkan sekian kosakata berkaitan dengan hidangan yang ada di depan. Nah, itu untuk membuat peserta didik kita mau menghafal. Tentu sebelumnya kita sudah beri bekal tentang menu-menu yang biasa dihadapi ketika makan. Nah, sehingga mereka menyebutkan baru bisa memulai. Nah, itu tiket makan. Begitu juga mungkin kalau sementara mengajar, guru tiba-tiba mengatakan yang bisa keluar, yang dapat tiket. Nah, apa tiketnya? Menyebutkan 5 benda dalam kelas dalam bahasa Arab, baru bisa istirahat. Nah, itu juga salah satu cara untuk kita membuat Via Arabia itu. Kemudian juga cara lain adalah bergantian menyampaikan informasi melalui, ya mungkin ada di sekolah itu ada alat ya untuk informasi, di situ siswa kita bisa bergantian memanggil seseorang atau menyampaikan seseorang dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau di masjid tentu ceramah, pidato dengan bahasa Arab.
Kalau sekolah itu punya kemampuan, lebih bagus lagi kalau ada pemancar mini. Pemancar mini, peserta didik kita secara bergantian bisa dilatih menggunakan bahasa Arab. Nah, begitu juga cara lain. Ini untuk khusus dalam hal berbicara. Ya. Berlatih mendeskripsikan tempat dalam bahasa Arab. Misalnya di sekolah itu ada ya, mendeskripsikan tempat, hazihi madrasati wasi'ah wa jamilah fiha amakin kathira, masalan al-fasal, al-maktaba, al-fas, janib al-maktaba, wa ghairu zalik. Nah, kita bisa melatih untuk mendeskripsikan sehingga tempat-tempat yang ada di lingkungan sekolah itu mereka sudah hafal dalam bentuk dalam bahasa Arab. Nah, sehingga ketika mereka izin, ila ain, min ain, mereka sudah bisa jawab. Ya, karena semua tempat-tempat mereka sudah tahu. Misalnya mau ke kantin, ilal maksab, tidak bisa Anda ke sana kalau tidak tahu. Nah, itu antara lain. Nah, ini dalam bentuk berbicara, melatih mereka berbicara. Nah, kemudian untuk dia Arabia Sam'iyah, ya, mendengar. Nah, bisa kita sebagai pendidik memperdengarkan berita berbahasa Arab melalui radio, ya, atau memperdengarkan lagu-lagu berbahasa Arab. Sekarang ini sudah banyak sekali di YouTube lagu-lagu berbahasa Arab. Nah, ada film, mungkin film dalam berbahasa Arab, bisa juga mereka membuat film. Nah, sekarang untuk anak-anak SMA itu cenderung punya keinginan, ya, hobi membuat film pendek. Nah, gimana kalau bahasa Arab, ya, memberikan naskah agar mereka membuat film dalam bahasa Arab. Itu juga salah satu cara. Menempelkan kosakata di tempat paling sering ditempati. Nah, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang makan. Jadi ada pengalaman saya belajar bahasa Arab. Ya, kebetulan waktu mahasiswa itu tinggal di asrama sama-sama dengan mahasiswa lain. Nah, saya menempel kosakata di kamar mandi. Nah, semua yang tinggal di asrama itu hafal semua alat-alat dalam kamar mandi dalam bahasa Arab. Karena setiap kali mereka masuk kamar mandi, ya mereka melihat kosakata yang ada di dalam. Nah, itu. Nah, langkah baiknya kalau di kelas, Bapak Ibu Guru sudah membuatkan nama-nama alat-alat yang ada dalam kelas itu dalam bahasa Arab. Sekarang ini lebih mudah. Ya, karena komputer rata-rata sudah punya, ya, untuk mengetik Arab tidak susah. Anak-anak kita bisa kita tugaskan membuat tugas, dibuat seindah mungkin, lalu itu menjadi pajangan di ruang kelas. Nah, berikutnya juga menempelkan kalimat-kalimat instruksi, ajakan atau larangan dalam bahasa Arab, ya. Seperti silakan antri, silakan masuk, ya, jaga kebersihan, dilarang merokok. Itu bisa menjadi istilah-istilah kita tempel di lingkungan sekolah kita dalam rangka menciptakan lingkungan bahasa Arab di sekolah. Nah, begitu juga memberi nama-nama semua tempat yang ada di sekolah dengan bahasa Arab. Jadi dibutuhkan kreativitas. Kita sebagai guru bisa bekerja sama dengan siswa. Ya, saya kira untuk pengadaannya secara berkelompok bisa kita tugaskan langkah awal, ya. Langkah awal menciptakan bi'a Arabiyah di sekolah kita. Afwan, Ustaz, ya. Tinggal 5 menit lagi. Oh ya, saya percepat kalau gitu. Syukran. Ya, hal-hal yang dibutuhkan untuk menciptakan bi'a Arabiyah itu. Tentu ada tempat, ya, lokasi yang strategis. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau di sekolah karena terlalu luas kita belum bisa, ya kita pilih yang skala agak sempit di laboratorium. Kalau itu ada, kalau tidak ada ya di kelas. Paling tidak di kelas kita bisa, kelas tempat kita mengajar. Kalau itu tidak bisa permanen, tapi alangkah baiknya permanen, sehingga itu menjadi selain menjadi sumber belajar, itu juga menjadi hiasan dari kelas kita. Nah, apa yang kedua, perlu ada struktur. Nah, kalau ini dalam bentuk asrama, ya, ada penanggung jawab, ada pendamping. Ya, kalau di pesantren biasanya namanya mahkamah lugat, ada jasus. Itu dalam rangka mengefektifkan.
agar semua yang ada di lingkungan pesantren itu bisa menggunakan bahasa Arab. Perlu ada penanggung jawab, ada pendamping yang akan selalu membimbing peserta didik kita. Ada juga mahkamah, ini akan mengeksekusi peserta didik yang belum menggunakan bahasa Arab, tentu dengan sanksi-sanksi yang sifatnya mendidik. Kemudian ada panduan, nah ini tidak kalah pentingnya, sebelum menciptakan Bia Arabia, perlu ada panduan yang isinya tentang materi-materi yang peserta didik harus kuasai. Ya, misalnya tadi semua tata upacara sudah ada di dalam, bagaimana menjadi protokol sudah ada di dalam, bagaimana berolahraga, semuanya kita sudah buatkan. Itu panduan materi ya kan, menjadi panduan seluruh warga sekolah. Kemudian ada sistem yang disepakati. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya sistem, karena kalau tidak didukung oleh sistem bisa saja tidak efektif. Oleh karena itu perlu ada sistem, ada komitmen bersama, terutama dukungan. Ya, dukungan dari berbagai pihak, terutama kepala sekolah, pimpinan yang ada, karena tanpa dukungan saya kira agak berat. Yang terakhir, tentu ada sarana pendukung lainnya, seperti kalau mungkin kan ada televisi, ada radio, ada pemancar mini, ada ya kalau mungkin kan lagi videotron, bisa sebagai sarana untuk anak-anak kita mengekspresikan apa yang mereka buat dalam bahasa Arab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.